Untuk use case and user stories, jadi di sini ada use case and user stories. Use case yang menjelaskan urutan interaksi antara sistem dan aktor eksternal yang menghasilkan aktor yang mampu mencapai beberapa hasil nilai. Ada contohnya adalah pada aplikasi airport check-in, kios, ada check-in for a flight, print border, change seats atau memilih kursi. Ada juga aplikasi accounting system seperti pada gambar. Lalu selanjutnya ada use case. Selanjutnya yang kedua adalah use case and user stories atau cerita pengguna. User stories atau cerita pengguna seringkali ditulis menurut template pada gambar yang tertera pada layar presentasi. Lalu untuk tabel juga menunjukkan bagaimana kita dapat menyatakan beberapa kasus penggunaan dalam bentuk cerita pengguna. Jadi antara use case dan user stories memiliki keterkaitan. Lalu selanjutnya, berikut adalah keterkaitan antara use case dan user stories. Lalu yang kedua ada use case approach. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, use case menggambarkan urutan interaksi antara sistem dan aktor eksternal yang menghasilkan beberapa hasil yang memberikan nilai bagi aktor tersebut. Berikut adalah gambaran beberapa pertanyaan yang mungkin diajukan untuk membantu perwakilan penggunaan identifikasi pelaku. Pertama, who atau what. Siapa atau apa yang diberitahu ketika sesuatu terjadi dalam sistem. Kemudian siapa atau apa yang menyediakan informasi atau layanan ke sistem, dan siapa atau apa yang membantu sistem menanggapi dan menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian ada user dan ada user atau aktor yang menjalankan dari aplikasi tersebut. Kemudian terdapat pada layar presentasi terdapat use case diagram yang menyediakan representasi visual tingkat tinggi dari kebutuhan pengguna. Berikut adalah contoh use case pada kasus yang terjadi yang diceritakan dalam buku. Kemudian ada use case dan usage skenario lagi, atau jadi sebuah use case itu menggambarkan aktivitas terpisah dan berdiri sendiri yang dapat dilakukan oleh seorang aktor untuk mencapai beberapa hasil yang bernilai. Kemudian use case mungkin mencakup sejumlah aktivitas terkait yang memiliki tujuan bersama. Kemudian ada skenario. Jadi skenario adalah deskripsi dari satu contoh oleh pengguna. Oleh karena itu, use case adalah kumpulan skenario pengguna terkait. Kemudian skenario adalah contoh spesifik dari use case. Berikut adalah elemen-elemen dari sebuah use case. Elemen-elemen penting. Yang pertama adalah pengidentifikasian unik dan nama singkat yang menyatakan tujuan pengguna, kemudian deskripsi tekstual singkat yang menjelaskan tujuan dari use case, kemudian kondisi pemicu yang memulai eksekusi use case, kemudian tidak ada atau lebih prasyarat yang harus dipenuhi sebelum use case dapat dimulai. Lalu satu atau lebih post condition yang menggambarkan keadaan sistem setelah use case berhasil diselesaikan. Kemudian ada daftar langkah-langkah bernomor yang menunjukkan urutan interaksi antara aktor dan sistem atau sebuah dialog yang mengarah dari prasyarat ke kondisi akhir. Kemudian ini ada perbedaan antara precondition, postcondition, normal flows, alternative flows, dan exception. Untuk precondition mendefinisikan prasyarat yang harus dipenuhi sebelum sistem dapat memulai eksekusi use case. Setelah itu, postcondition menggambarkan keadaan sistem setelah use case berhasil dijalankan. Lalu ada normal flow, satu skenario
yang diidentifikasi sebagai normal flow atau aliran normal terjadi ketika atau aliran normal kejadian untuk use case. Jadi normal flow juga disebut alur utama, alur dasar, jalur normal, atau skenario utama. Kemudian skenario keberhasilan lainnya dalam use case juga disebut sebagai alur alternatif atau skenario sekunder. Pengecualian adalah kondisi yang memiliki potensi untuk mencegah sebuah use case. Lalu ada identifying use case. Jadi menurut HAM pada tahun 98 dan menurut Larman pada tahun 98 terdapat beberapa cara untuk mengidentifikasi use case. Pertama yaitu mengidentifikasi user, kemudian menentukan letak dan interaksi antar user lainnya. Kemudian mengilustrasikan setiap proses bisnis serta mengidentifikasi user yang terlibat di setiap kasus. Lalu mengidentifikasi peristiwa yang harus direspon sistem dan menghubungkan peristiwa tersebut dengan user yang berpartisipasi dan kasus pengguna khusus. Yang terakhir menggunakan analisis CRUD atau create, read, update, and delete untuk mengidentifikasi entitas data dalam penggunaan akses. Kemudian selanjutnya adalah exploring use case atau penjelajahan use case. Jadi saat menulis langkah-langkah dalam alur use case, hindari bahasa yang mengacu pada antarmuka pengguna tertentu. Kemudian use case sering melibatkan beberapa informasi atau persyaratan tambahan yang tidak sesuai dengan apapun dari bagian template. Terus gunakan bagian informasi lainnya untuk merekam kinerja terkait dan persyaratan kualitas lainnya, terus batasan dan pengetahuan antarmuka eksternal. Kemudian perhatikan juga informasi apapun yang mungkin tidak terlihat oleh pengguna, seperti kebutuhan sistem untuk berkomunikasi di belakang layar atau back-end dengan yang lain untuk menyelesaikan use case tersebut. Kemudian ada validating use case. Untuk validating use case, yang pertama yaitu tinjauan informal ini mengungkapkan banyak kesalahan, misalnya aliran alternatif yang sebelumnya belum ditemukan, terus pengecualian baru, fungsi yang salah, persyaratan, dan langkah-langkah dialog yang hilang. Kemudian yang kedua, jangan menunggu sampai spesifikasi persyaratan selesai untuk mengumpulkan umpan balik atau ulasan dari pengguna, pengembang, dan stakeholder lainnya. Tinjauan awal membantu meningkatkan pekerjaan persyaratan berikutnya. Yang ketiga adalah membandingkan pandangan persyaratan alternatif ini adalah teknik kualitas yang kuat menurut Wijer tahun 2006. Lalu yang keempat ada tim menggunakan pengujian untuk memverifikasi persyaratan fungsional, mencari pengujian yang tidak dapat dijalankan atau bugs dengan rangkaian persyaratan dan persyaratan yang tidak tercakup oleh pengujian. Ya, bisa dipersilakan, Pak. Baik. Lalu yang terakhir, Pak. Yang terakhir ada use case and functional requirement lagi untuk use case only, menyertakan persyaratan fungsional bersama dan setiap spesifikasi use case. Lalu ada use case and functional requirement. Untuk penekanan ini harus menetapkan penelusuran antara kasus pengguna dan persyaratan fungsional yang terkait. Lalu ada lalu ada functional requirement only, mengatur persyaratan fungsional berdasarkan kasus, penggunaan fitur, dan menyertakan kasus dan penggunaan dalam SRS. Begitupun dengan use case and test. Ya. Sekian untuk presentasi dari kelompok 7 ya. 8, Pak. Baik, terima kasih. Jadi dapat ini menceritakan perbedaan ya antara use case dengan user stories ya. Bagi mereka yang bidangnya non IT, mohon belajar lebih detail lagi ya. Saya tidak akan menerangkan karena ini kan sebenarnya gampang aja. Jadi mak kita belum tahu aja. Jadi tolong Mbak Melan ya. Benar, Pak. Dibedakan secara singkat. Kalau use case itu adalah menggambarkan hubungan antara sistem dengan eksternal. Nah, kalau user stories itu apa? Tolong dipertegas lagi. Baik, Pak. Jadi kalau use case ini kasusnya, Pak. Sedangkan untuk user stories itu cerita dari kasus tersebut, Pak.
ada PowerPoint-nya itu ya. Coba Benar, Pak. ditunjukkan gambarnya lagi. Perbedaannya antara use case dengan user stories. Itu ada itu tadi. Berikut, Pak. Ini ya, terangkan lagi. Biar nanti yang lain belum paham bisa mengetahui. Baik, Pak. Jika use case itu bedanya apa? Di kotaknya itu apa? Kan kalimatnya kan teksnya kan beda ya. Monggo silakan. benar, Pak. Untuk use case ada use case. Jadi harus dispesifikasikan terlebih dahulu. Kemudian menentukan kebutuhan fungsional dan lalu dites untuk testing, Pak. Sedangkan user stories adalah langsung mengidentifikasi ceritanya atau permasalahannya, kemudian langsung dites, Pak. Berarti apa perbedaannya apa? Yang kiri yang use case dengan yang kanan itu apa? Sama-sama kebutuhannya sama kan? Tapi kalau Benar, dari Pak. bahasa use case itu kok gini, dari sisi user story kok begini, itu tolong diterangkan. Kalau dari sisi use case-nya, dari sisi use case itu ada kebutuhan khusus, memiliki kebutuhan khusus, sedangkan di user story adalah langsung penyelesaian seperti itu, Pak. Atau mungkin dari kalimatnya ya, dalam kotak itu kan beda. Benar, Pak. Topik kalimatnya itu mungkin dari use case itu bahasa kata kerja misalkan ya. Tapi kalau user story itu kata apa, misalkan begitu. Bedanya apa? Kan sama-sama conversation ya. Tetapi kalau dalam perintah user kok begitu, ya use case specification analysis. Tapi kalau dalam user story kok beda lagi. Oh iya, Pak. Jadi kalau dalam use case setelah conversation, setelah menemukan spesifikasinya, lalu kemudian dianalisis untuk memenuhi kebutuhan fungsional dan dites. Sedangkan untuk user story hanya conversation saja, Pak. Conversation saja ya, teksnya itu terkait dengan percakapannya apa yang ditunjukkan. Iya, Oke, Pak. terima kasih. Terima kasih, Pak. Sudah ada pengalaman yang lain ya. Karena use case ini merupakan salah satu katakanlah apa ya bahasa yang kita gunakan untuk membangun suatu studi kebutuhan. Nantinya ada banyak use case yang Anda harus kerjakan melanjutkan dari tugas yang ketiga kemarin ya. Sekarang kita sudah masuk ke tugas pembuatan SRS ya. Sehingga nanti ada banyak use case yang Anda harus buat. Monggo silakan kalau ada komentar. Oke, sebentar dulu ya. Cukup ya, nanti mungkin menyusul. Kita lanjutkan dulu untuk chapter 9 ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Izin stop share ya, Pak. Ya, ini monggo. Monggo. Chapter 9 siapa? Oke, Bapak. Saya dan Mas Indra. Oh ya. Mas Indra mungkin bisa share screen. Ya, saya akan share screen. Mas Indra ya. Baik. Nah. Siapa namanya? Abdillah, Bapak, dan yang Nyoman Indra. Yang mohon izin diberikan akses share screen, Pak. Mas Inyoman Indra. Oh, Mas Inyoman Indra. Oh, ya, yang share screen. Mas Inyoman Indra. Oke, monggo silakan. Baik. Oke. Belum tampil. Bentar. Baik. Oke, selamat malam. Sudah terlihat? Sudah. Ya, Sudah. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait playing by the rules. Jadi kami akan menjelaskan terkait aturan-aturan apa yang ada pada software engineering, bentuknya seperti apa gitu. Dengan saya Abdillah, nanti akan dilanjutkan oleh Mas Inyoman Indra. Oke. Next Mas Indra. Oke, jadi ada definition nanti akan dijelaskan oleh saya, taksonomi sampai atomic business rule, kemudian berikutnya documenting business rule dan seterusnya akan dilanjutkan oleh Mas Indra. Next.
Jadi business rule atau BRL ini adalah aturan atau kebijakan bisnis yang harus diikuti oleh perangkat lunak dalam melakukan fungsinya. Jadi perangkat lunak itu kalau biasanya diibaratkan itu, kalau sebelumnya orang belum menggunakan perangkat lunak masih manual itu, kalau saya biasanya mengibaratkan ke klien itu nyetir menggunakan sepeda Ya. motor atau mobil. Tapi kalau sudah menggunakan perangkat lunak itu kan kita seperti kereta yang berjalan di atas rel. Ya, Nah, ya. jadinya analogi itu mudah diterima oleh Oke, oke. klien atau customer. Nah, seperti itu. Nah, real-nya ini bisnis rule-nya ini yang dimaksud. Nah, Ya, ya. Oke, next. Jadi bisnis rule itu terdiri dari apa aja sih gitu. Jadi bisnis rule itu kalau di buku disebutkan taksonominya itu terdiri dari 5 poin, tapi bisa ditambah 1. 5 poin itu antara lain adalah fact, constraint, action enablers, inference, computation, dan term. Nah, pertama, term ini tambahannya tadi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang fact. Fact ini adalah fakta-fakta yang bisa kita gali ketika tahap business requirement terkait sistem atau sistem environment dari sistem yang akan kita develop. Nah, fact ini contohnya seperti apa? Contohnya misalkan terkait entitas yang nanti akan ada di sistem. Entitas ini relasinya bagaimana? Apakah one to one, one to many, many to many, seperti itu. Nah, itu termasuk fakta karena kenyataannya seperti itu. Nah, jadi misalkan contoh real, saya kan mengambil contoh real terkait salah satu sistem sederhana yang sedang saya bangun, yaitu sistem untuk menghitung KPI di UNER. Nah, jadi sistem untuk menghitung KPI ini kan ada entitasnya ya, misalkan. Entitas itu contohnya fakultas. Nanti fakultas ada prodi. Hubungan antara fakultas dan prodi itu seperti apa di sistem? Kan perlu didefinisikan. Oh, fact-nya adalah setiap prodi pasti memiliki parent fakultasnya. Nah, tapi tidak sebaliknya. Nah, begitu kan. Nah, itu kan harus didefinisikan di sistem. Oh, ini nanti berarti di data di data prodi ada field parent yang merujuk ke fakultas seperti itu. Sedangkan mereka itu sama-sama entitas yang nantinya akan sama-sama memiliki KPI. Jadi mereka itu meskipun nanti secara fisikalnya itu di database-nya disimpan dalam satu buah tabel, tapi nanti mereka memiliki self-reference di tabel itu. Jadi mereference ke parent-nya dia siapa gitu. Ya. Itu contoh fact. Lanjut ke constraint. Constraint ini adalah batasan-batasan yang membatasi baik sistem maupun user. Jadi sistem ini bisa apa? Contoh misalkan realisasi dari sebuah target di sistem untuk KPI tadi itu tidak bisa diupdate apabila periodenya sudah dikunci seperti itu. Nah, itu constraint. Nah, terus kemudian kalau yang mengikat kepada user seperti apa? Oh, yang mengikat kepada user adalah pimpinan lembaga hanya dapat menginput realisasi untuk lembaganya saja. Tapi rektor bisa melihat seluruh realisasi dari keseluruhan lembaga. Tapi rektor tidak bisa menginput realisasi masing-masing lembaga tadi. Nah, seperti itu. Kita itu bisa menggunakan tools seperti Rachi Chart untuk membantu mendefinisikan terkait constraint ini. Gitu. Berikutnya adalah action enabler. Nah, action enabler itu bisa men-trigger beberapa aktivitas jika kondisinya ini dipenuhi. Gitu. Contohnya seperti ini. Jika entitas anak, dalam hal ini prodi, itu melakukan update atas realisasi suatu indikatornya, maka indikator terkait yang diupdate tadi, namun dimiliki oleh parent, yaitu fakultasnya, itu angka realisasinya turut diupdate seperti itu. Nah, jadinya di-trigger. Realisasi yang ada di parent atau yang ada di fakultas itu tidak akan terupdate sampai anaknya tadi ngupdate, sehingga dekan itu pasti mengejar-ngejar pimpinan lembaga di bawah dekanat untuk segera mengupdate realisasinya agar capaiannya dekanat itu turut terupdate pula. Nah, ini termasuk action enabler. Terus kemudian ada lagi inference. Inference ini hanya menginformasikan bahwasanya mirip seperti action enabler, jadi ada kondisi if then-nya, tapi kalau then clause-nya ini
dia itu hanya berupa knowledge saja. Dia tidak berupa apa ya istilahnya, tidak berupa action seperti di action enabler tadi, tidak men-trigger sesuatu, tidak memicu proses gitu. Contohnya misalkan begini, jika date time atau tanggal waktu untuk input itu dia itu merujuk pada tanggal tertentu, maka otomatis realisasi yang diinput tadi itu relate-nya dengan periode tertentu pula seperti itu. Nah, itu kan tidak men-trigger apapun gitu. Jadi hanya memastikan bahwasanya inputan atas realisasi KPI tadi itu diinput di waktu yang sesuai. Nah, begitu. Terus kemudian ada computation. Computation itu contohnya seperti ini. Dari target KPI masing-masing indikator tadi itu kan pasti ada bobotnya ya. KPI itu tidak sama semua bobotnya. Nah, katakanlah KPI pertama itu bobotnya tinggi, tapi realisasinya rendah misalkan. Realisasinya sama antara KPI pertama dan KPI kedua, sama-sama 50%. Tapi bobot KPI A lebih tinggi. Itu otomatis kalau kita kalkulasi maka kontribusi 50%-nya itu akan semakin tinggi pula gitu. Jadi kalau di agregat totalnya bukan 50% di rata-rata jadi 50 plus 50 dibagi 2, tapi 50 kali bobot A ditambah 50 kali bobot B kayak gitu. Per bobot A tambah bobot B. Nah, itu formula-formula seperti itu termasuk computation. Contoh lagi kalau di KPI itu ada istilahnya polarisasi. Lebih besar angkanya lebih baik. Ada yang lebih kecil lebih baik, ada yang mendekati 0 lebih baik, ada yang dalam range angka tertentu lebih baik, kurang dari itu buruk, lebih dari itu buruk. Nah, itu termasuk computation. Terus kemudian ada istilah term, ini bisa masuk taksonomi namun bisa tidak, karena term ini sebenarnya hanya berupa istilah-istilah. Seperti tadi ada polarisasi, kalau di KPI itu maksudnya seperti apa gitu. Jadi catatan atas istilah-istilah sebenarnya dia bisa dimasukkan di nomor 1 fact atau dia itu dibuatkan bagian sendiri misalkan glossary seperti itu. Next Mas Indra. Berikutnya terkait atomic business rules. Jadi di business rules ini ada hal penting yaitu business rules itu harus atomic. Maksudnya atomik itu seperti apa? Atomik itu kan satuan terkecil dari suatu materi ya. Nah, maksudnya dia itu tidak bisa dipisah-pisah lagi. Jadi ketika kita itu mengidentifikasi suatu business rules dalam proses software engineering, kita itu harus mendefinisikan business rules tadi itu secara sempurna, secara atomik. Jangan kita itu mendefinisikan business rules yang tidak tuntas. Oh, ya. Ya. Misalkan definisinya begini, jika yang login adalah user dari fakultas ekonomi, maka tapi tidak tuntas. Makanya seperti apa kan tidak bisa didefinisikan. Nah, jangan pula kita itu menggabungkan dua business rules yang sebenarnya itu bisa dipisah. Karena nanti ketika dua business rules itu sebenarnya terpisah terus kemudian masing-masing memiliki kondisi sendiri yang belum tentu di suatu case kondisinya itu bisa relate, maka akan muncul kerancuan seperti itu. Jadi kita itu harus bisa benar-benar membatasi kira-kira business rules ini batasannya seperti apa sih, kondisinya dimulai dari mana dan berakhir di mana, seperti itu. Nah, itu yang penting dari business rules. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Indra. Baik, terima kasih Mas Abdillah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mendokumentasikan business rule. Ketika tadi sudah dijelaskan tentang apa itu business rule, kemudian taksonomi dan termasuk atomic business rule, selanjutnya adalah bagaimana kita mendokumentasikan business rules itu sendiri. Nah, kenapa ini harus didokumentasikan? Ini jelas bahwa dalam perjalanan perusahaan itu sendiri itu memerlukan guideline atau arahan, baik dalam mendevelop sistem ataupun menjalankan SOP dan sebagainya, itu memerlukan aturan-aturan bisnis yang harus dijalankan. Bisnis itu sendiri adalah aset perusahaan yang perlu dijaga, ini jelas, di mana
dalam menjalankan roda perusahaannya, perusahaan ini memerlukan sebuah guideline, sebuah business rule yang digunakan sebagai acuan dalam menjalankan bisnisnya day to day. Dan dalam mendokumentasikan ini sendiri, business rule sendiri, itu dapat menggunakan struktur template untuk berbagai jenis rule untuk mendeskripsikan detail, kaitan, dan langkahnya. Jadi setiap perusahaan itu bisa menggunakan template yang sama atau template yang berbeda sesuai dengan kondisi perusahaan mereka masing-masing. Tapi yang jelas dokumentasi dari business rule ini digunakan untuk sebagai acuan dalam menjalankan bisnis perusahaan tersebut. Dan hal yang terpenting yang perlu dipakai acuan adalah dalam membuat dokumentasi itu disarankan untuk menggunakan bentuk paling sederhana. Tujuannya adalah karena kita tahu di setiap perusahaan itu memiliki banyak stakeholder, mulai dari yang level manager sampai level staff. Mereka memerlukan sebuah guideline yang mereka benar-benar jelas dalam melakukan implementasinya. Karena dalam membuat dokumentasi, kalau misalkan tidak dapat digunakan oleh setiap orang, maka dokumentasi tersebut sifatnya hanya dokumentasi tanpa bisa diterapkan. Jadi disarankan untuk menggunakan bentuk paling sederhana. Berikut adalah contoh dokumentasi. Yang pertama kita punya key namanya ID rule. ID rule ini sifatnya unik. Kalau misalkan teman-teman yang belajar database, biasanya ada yang disebut dengan primary key, di mana sifatnya unik. Kenapa harus unik? Untuk mencegah ada duplikasi ID rule, karena ID rule ini sangat penting dalam implementasi business rule selanjutnya. Kita sebagai contoh ID rule-nya misalkan order 3 atau numerik misalkan 1, 2, 3 atau apapun yang sifatnya unik. Definisi yang bisa disebutkan dalam dokumentasi misalkan adalah jika pelanggan memesan sebuah buku, di mana penulis buku tersebut atau autor buku tersebut telah menulis banyak buku, maka tawarkan buku lain dengan penulis yang sama kepada pelanggan sebelum pemesanan selesai diproses. Jadi misalkan ada pelanggan ke Gramedia, kemudian dia membeli buku misalkan karya salah satu penulis X, seperti itu, kemudian selama proses input ke dalam sistem, kasir ini sudah mempelajari dokumentasi bisnis ini dan memahami dalam setiap penugasannya. Dia bisa menawarkan kepada pelanggan tadi sebelum transaksi selesai, mohon maaf Bapak, Ibu, kita punya buku lain dengan pengarang yang sama, mungkin Bapak Ibu berminat untuk membeli. Jadi itu adalah langkah-langkah atau contoh dokumentasi yang bisa digunakan dalam daily business. Itu disebut dengan action enabler. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, action enabler berarti ada suatu tindakan pemicu. Tindakan pemicunya adalah ketika terjadi transaksi atas buku tersebut, di mana ternyata buku tersebut ditulis oleh penulis yang juga menulis buku yang lain. Itu adalah sebuah tindakan pemicu bagi si misalkan kasir untuk menawarkan buku lain kepada pelanggan. Dan ini sifatnya statis. Statis artinya memang tidak berubah. Tidak ada informasi apapun yang dapat mengubah definisi ini. Dan itu kalau kita bicara sumber, sesuai dengan kebijakan perusahaan, bisa digolongkan misalkan sebagai kebijakan marketing nomor X atau nomor 20 atau nomor 30, sesuai dengan di mana dokumentasi ini diletakkan. Kemudian contoh kedua ini sifatnya computation. Seperti yang tadi dijelaskan Mas Abdillah, computation berarti sifatnya ada proses perhitungan. Proses perhitungan ini ada sebuah informasi yang diinput, kemudian komputer atau sistem akan melakukan perhitungan sesuai dengan informasi yang diterima oleh sistem yang diinput oleh stakeholder. Kemudian akan ditampilkan informasi yang perlu ditampilkan kepada stakeholder tersebut. Di sini contohnya adalah potongan harga, diinput berdasarkan waktu, tanggal pemesanan, kategori pelanggan, dan yang lainnya. Dan ini sifatnya dinamis. Dinamis artinya informasi atau output yang perlu disampaikan kepada pihak
tentu yang menerima informasi ini bisa berubah-ubah berdasarkan kondisi input yang diberikan oleh si stakeholder dan dilakukan komputasi oleh sistem. Dan ini sumbernya sebagai contoh kebijakan harga perusahaan. Nah, ini deskripsi seperti yang tadi di awal saya jelaskan. ID rule merujuk ke master data, di mana ini sangat penting untuk dijaga untuk ketika ada proses update dokumentasi ataupun penambahan, ID rule ini sifatnya tetap tidak berubah dan tidak bisa ditumpuk atau ganda, sifatnya unik. Definisi jelas berupa penjelasan dan penyampaian informasi yang harus diikuti oleh stakeholder tersebut yang mendapat penugasan terkait dengan bisnis rule tersebut. Jenis rule bisa tergolong dari 5 taksonomi yang sebelumnya sudah dijelaskan. Sifat itu menunjukkan seberapa sering perubahan atas aturan ini bisa dinamis ataupun statis. Sumber itu adalah buku besarnya atau referensinya yang digunakan sebagai rujukan. Nah, berikutnya dalam menentukan bisnis rule ada beberapa tahapan yang bisa digunakan dalam merancang, karena biasanya karena bisnis rule ini digunakan sebagai guideline dalam menjalankan daily business, maka penting untuk mengetahui bagaimana cara untuk menentukan bisnis rule. Karena kadang ada beberapa organisasi yang memiliki bisnis rule tapi tidak tahu seperti apa dalam mendefinisikan. Yang pertama, tentu saja pengetahuan umum dari entitas organisasi. Jadi dalam merancang sebuah sistem, sebelum kita melakukan development sebuah software atau sistem, biasanya kita akan melakukan wawancara atau penggalian informasi dari entitas organisasi itu sendiri, baik dari manajer sampai level staff, apa yang menjadi keterlibatan mereka di bisnis role-nya mereka masing-masing, itu semua dikumpulkan kemudian dijadikan sebagai pengetahuan umum yang digunakan dalam menentukan bisnis rule. Kemudian yang kedua, jika ternyata perusahaan tersebut dia memiliki sistem existing yang memuat beberapa bisnis rule dalam kode programnya, itu bisa juga digunakan sebagai acuan. Karena kita tidak bisa untuk mengubah sebuah bisnis rule yang sudah ada tanpa maksudnya tanpa melihat bisnis yang sudah ada. Kita tidak bisa membuat itu sama. Kemudian yang ketiga adalah bisnis proses modeling. Bisnis proses modeling di mana kita memodel sebuah bisnis proses yang ada. Ketika kita melakukan wawancara, kemudian melakukan pencarian informasi, penggalian informasi, kita akan mencoba membuat pemodelan bisnis proses. Misalkan mulai dari kasir, penerimaan informasi dari pelanggan, kemudian apa yang harus dilakukan sampai belakang, sampai ke bagian ticketing misalkan, atau bagian HRD, sampai ke bagian sales, itu semua dilakukan proses modeling. Kemudian keempat, analisa dari dokumentasi yang ada saat ini, di mana jika memang perusahaan tersebut sudah memiliki dokumentasi, itu juga bisa digunakan sebagai acuan dalam penentuan bisnis rule untuk sebagai bahan dari dokumentasi yang ada. Kemudian yang berikutnya, analisa data yang digunakan dalam setiap proses. Nah, ini adalah aliran data. Aliran data ini, jika misalkan perusahaan ini sudah memiliki sistem yang existing, itu bisa digunakan sebagai acuan. Ketika data ini diinput, dia akan diproses menggunakan metode apa, apakah statis ataupun dinamis atau action enabler, fact, dan sebagainya. Itu juga bisa digunakan sebagai analisa. Dan yang terakhir, sebagai acuan penentuan bisnis adalah dari Departemen Legal dan Kepatuhan sesuai regulasi. Jadi, karena setiap perusahaan itu wajib hukumnya menaati aturan di mana perusahaan itu berada, misalkan di Indonesia, wajib untuk mengikuti aturan-aturan yang ada di wilayah tersebut atau di negara tersebut. Itu adalah constraint yang harus diikuti, tidak bisa dilanggar. Untuk menjalankan bisnis ini bisa tetap berprospek ke depannya, tidak boleh melanggar regulasi yang ada. Kemudian, nah ini bagian yang menjelaskan secara umum terkait bagaimana
business rule itu dibuat, ada policies, kemudian ada data model, ada user decision, kemudian ada event atau kegiatan yang memicu business rule, kemudian sistem decision, kemudian ada object life cycle, ada computation yang melakukan komputasi, dan juga regulasi, di mana keseluruhan entitas ini atau informasi ini dipakai sebagai acuan dalam menyusun business rule. Kemudian berikutnya, ada business rule dan requirement. Business rule dan requirement ini ada beberapa kondisi. Yang pertama, ada beberapa hal di mana aturan bisnis dan persyaratan fungsional itu kadang-kadang sangat mirip, di mana ketika kita membuat atau merancang business rule, itu hampir sama dengan syarat-syarat yang ada di fungsi sebuah sistem atau software yang akan dibangun. Itu harus memiliki kesesuaian yang cukup mirip. Kemudian yang berikutnya, kebijakan eksternal yang ada harus sejalan dengan fungsional sistem. Nah, ini terkait dengan regulasi ataupun kebijakan di luar dari perusahaan yang akan merancang bisnis rule ini harus mengikuti kebijakan yang ada, sehingga tidak bertabrakan. Kemudian ada penentuan aturan yang akan diambil dan bagaimana langkah implementasi. Nah, tentu saja dalam yang namanya rules, itu tentu ada hal-hal yang harus diikuti, dan langkah implementasinya juga harus sesuai dengan aturan tersebut. Jika tidak, aturan ini tidak akan bisa diimplementasi. Nah, contohnya adalah, contoh pertimbangannya atau requirement adalah, yang pertama dengan kondisi action enablers. Ada persyaratan seperti ini. Jika wadah bahan kimia telah kadaluarsa, beri notifikasi ke pemiliknya. Jadi dalam merancang sebuah software, itu harus mengikuti business rule sebagai pertimbangannya. Jadi misalkan nih perusahaan chemical ini memproduksi juga wadahnya. Dan seperti kita tahu, setiap produk kimia itu memiliki tanggal kadaluarsa yang juga diinput ke dalam sistem. Ketika pada hari ini sudah mencapai batas waktu, jadi action enabler triggernya adalah hari ini, tanggal ini sistem mendetek hari ini sudah menyentuh tanggal kadaluarsa, maka akan diberikan notifikasi baik berupa email ataupun SMS ataupun notifikasi lewat mobile app-nya itu ke pemilik, sehingga pemiliknya aware untuk melakukan penggantian wadah. Kemudian contohnya yang untuk fakta, contoh pertimbangannya adalah bahkan sebuah wadah bahan kimia itu dapat membentuk suatu dekomposisi eksplosif, sehingga akan kadaluarsa dalam 1 tahun setelah tanggal pembuatan. Jadi bisa teman-teman lihat antara aturan 2 dan aturan 1 itu saling berkaitan, di mana ketika menginput ke dalam sistem software, dalam pembuatan software ini juga harus mempertimbangkan wadah bahan kimia itu memiliki aturan, dan ini berupa fakta. Sejak dari pembuatan sampai 1 tahun ke depan, itu adalah masa tanggal kadaluarsa. Sehingga action enabler aturan nomor 1 akan tertrigger untuk memberikan notifikasi kepada pemiliknya. Jadi semua aturan itu harus diikuti dalam merancang sebuah sistem atau software. Ini contoh atau penjelasan dari yang sebelumnya. Jadi requirement ID itu merujuk ke master data seperti primary key yang sifatnya unik. Kemudian siapa yang harus diberi notifikasi itu juga sudah ditetapkan di dalam software development-nya. Siapa yang bertanggung jawab dan diberikan notifikasi, kemudian kapan waktunya diberikan notifikasi. Itu diberikan sesuai dengan waktu yang setelah diatur, sehingga notifikasi akan diberikan sebagai pengingat untuk dilakukan tindakan penanganan atau penyelesaian. Kemudian sebagai penutup, untuk merangkum business rule itu sendiri, yang pertama, business rule dalam pembuatannya harus mengikuti berbagai persyaratan yang ada sesuai regulasi agar perusahaan ini dapat tetap berjalan.
Kemudian yang kedua, tentu saja harus dibuat sederhana karena yang menggunakan business rule ini dari level manager sampai staff semua harus memahami dan mudah untuk diimplementasi. Kemudian yang ketiga, business rule akan menjadi panduan nyata bagi seluruh stakeholder. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, ini tidak hanya berlaku untuk staff, tidak hanya berlaku untuk manajer, tapi juga berlaku untuk jajaran dewan direksi. Jadi ini akan menjadi panduan untuk seluruh stakeholder. Kemudian yang terakhir, yang namanya aturan bisnis itu akan selalu diupdate oleh perusahaan. Jadi tidak ada yang namanya aturan bisnis yang sempurna. Jadi pasti akan terus ada improvement sesuai dengan kondisi yang ada pada saat itu. Jadi perkembangannya akan terus dilakukan. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya ke Pak Mudin. Mute rek. Wah, sorry ya. Makanya nggak ono yang semaur. sorry. Oke, baik. Jadi tadi dijelaskan oleh Mas Nyoman sama Mas Abdillah bahwa dalam membuat suatu bisnis itu butuh suatu kedetailan ya yang sifatnya atomik tadi ya. Dan tidak boleh kita menggabung-gabungkan sehingga nanti tidak bisa didetailkan atau dibaca secara spesifik oleh orang lain. Kemudian juga apa tadi? Ya, dokumentasinya ya, cukup detail tadi ya. Ada banyak hal yang perlu kita perhatikan di dalam mendokumentasikan bisnis rule tadi itu. Monggo silakan kalau ada pengalaman atau ya share informasi ya. Mungkin istilahnya beda ya, di tempat lain bukan bisnis rule gitu ya. Yang penting dia punya suatu pengertian yang sama ya, aturan atau kebijakan yang memang harus diperhatikan ya di dalam merancang atau mendesain kebutuhan dari perangkat lunak. Monggo silakan. Halo. Ada yang memberikan komentar? Oke, sepi, nggak apa-apa. Biasanya ramai biasanya ya. Ini nggak tahu kenapa ini. Oke, sementara kita lanjutkan dulu. Berikutnya chapter 10 ya. Mbak Sonia sama Mbak Kristina, ada ya? Iya, Pak, hadir. Oh, sebentar. Ini chapter 11 kok double ya? Bener tak ini? Chapter 11 itu ada Mas Henry, Yohanes Sirait, ada ini, Denny Ekel. Betul ya, double ya? Wis apa wis. Chapter 10 dulu aja. Chapter 10, silakan.
Siapa yang? Saya yang share screen, Pak. Ya, monggo. Baik, apakah sudah terlihat? Terlihat, Sudah, Mbak. Pak? Sudah. Baik, silahkan Mbak Sony. Ya, ini kita mendokumentasikan. Baik, selamat malam Pak Mujahidin dan teman-teman semua. Perkenalkan, di sini kami akan menjelaskan tentang chapter 10 dengan judulnya Documenting the Requirements. Next. Mungkin di chapter ini pokok bahasan yang akan paling banyak kami bahas adalah tentang dokumen SRS. Ya. Next. Nah, apa itu dokumen SRS? Mungkin di sini teman-teman sudah pada tahu bahwa dokumen SRS itu merupakan sebuah dokumen yang isinya itu adalah identitas dari sebuah sistem, di mana di dalamnya itu berisi requirement fungsional dan non-fungsional dari sebuah sistem. Ya. Jadi istilahnya itu SRS itu dia di dalamnya terdapat hal-hal yang dibutuhkan oleh klien dan apa yang bisa disediakan oleh vendor. Ya. Kemudian tidak ada bentuk khusus atau formal di dalam pembuatan dokumen SRS, tetapi biasanya itu dokumen SRS itu berbentuk dalam file yang banyak berbentuk PDF, tetapi juga bisa berbentuk spreadsheet atau sticky notes selama dia itu berisi kebutuhan-kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Next. Di sini kami mengambil salah satu contoh yang kami dapatkan tentang table of content dalam sebuah dokumen SRS. Dapat dilihat di sini bahwa dari table of content ini, dokumen SRS ini di dalamnya itu terdapat deskripsi lengkap dari sebuah program, mulai dari introduction, tujuan program itu dibuat, kemudian ada deskripsi menyeluruh atau deskripsi lengkap, ada functional requirement dan sistem fiturnya. Kemudian untuk lebih memperjelas bagaimana nanti sistem itu akan digunakan, dimasukkan juga tampilan interface-nya. Jadi user itu sudah punya gambaran bagaimana nanti sistem itu akan terlihat seperti apa. Kemudian ada non-functional requirement, itu isinya adalah performa dari sistem tersebut. Misalnya itu adalah security-nya bagaimana, kemudian ada respon time dari sistemnya berapa lama, seperti itu. Next. Nah, dalam membuat SRS ini, prinsip utama yang harus digunakan itu adalah komunikasi yang jelas dari semua pihak yang terlibat dalam pembuatan sistem. Karena dokumen SRS ini tuh merupakan identitas, dibutuhkan semua pihak yang terlibat, baik dari customer, dari pengembangnya, dari semua stakeholder, agar didapatkan dokumen SRS yang lengkap dan baik. Dan dokumen SRS itu tidak bisa dibuat hanya dengan sekali wawancara atau sekali duduk. Dibutuhkan iterasi atau pengulangan gitu ya. Pada prakteknya itu bahkan bisa dibutuhkan berbulan-bulan untuk mendapatkan hasil yang lengkap. Jadi tidak hanya dengan sekali wawancara gitu. Dan wawancara tersebut dibutuhkan dari semua pihak yang terlibat. Next. Bagaimana cara membuat dokumen SRS yang baik? Karena pada praktiknya SRS itu dokumen yang sangat lengkap dan tebal, di mana bisa terdapat beberapa kerancuan gitu ya, mungkin ada isinya yang sama. Sebaiknya template SRS itu digunakan template yang terorganisir dan rapi. Mungkin bisa di labeling berdasarkan bab atau sesuai dengan requirement-nya. Fungsional dan non-fungsional dipisahkan, atau bisa diperjelas dengan penataan huruf atau diberikan keterangan warna yang berbeda. Kemudian juga mungkin bisa digunakan table of content seperti pada gambar yang pertama tadi untuk lebih memperjelas, tidak perlu bolak-balik begitu intinya. Nah, next. Di sini ada labeling teknik yang untuk mempermudah kita itu menemukan requirement yang tepat dalam sebuah dokumen SRS. Misalnya, yang pertama itu adalah sequence number. Contohnya di sini functional requirement-nya itu apa, kemudian diberikan nomor sesuai dengan urutannya, atau juga bisa dibuat seperti subbab atau bab dengan 1.2 atau 3.2 misalnya. Kemudian juga bisa dibuat hierarchical text seperti yang terdapat pada gambar tersebut. Next. Nah, ini seperti yang
terdapat di table of content tadi, user interface ini sangat dibutuhkan ya dalam dokumen SRS, karena kalau dalam SRS itu kalau hanya tulisan mungkin pengguna itu dia tidak mendapatkan gambaran secara lengkap tentang apa sih sistem yang akan ditampilkan ini. Nah, di sini meskipun sistemnya belum secara lengkap ada, mungkin di sini bisa dimasukkan paper prototype atau wireframe. Wireframe itu adalah kerangka ya, kerangka seperti apa UI-nya nanti akan terlihat. Kemudian ada working mockup, itu lebih tinggi daripada kerangka, tetapi masih belum berbentuk hasil akhir gitu, seperti yang terlihat pada gambar di sini. Next. Nah, ini juga ada contoh prototype dan wireframe dari sebuah aplikasi yang mungkin bisa memperjelas bagaimana nanti akan terlihat pada akhirnya. Next. Baik, akan saya lanjutkan. Jadi ini adalah cara penulisan software requirement specification. Jadi sebaiknya setiap software development itu harus memiliki satu atau lebih standar SRS untuk setiap project dari berbagai template yang ada, seperti dari ISO atau EAC atau EW3 dan lain sebagainya. Jadi standar template ini sangat beragam ya Pak. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Nah, terkadang ada informasi yang tertuang di beberapa template. Jadi pilih salah satu aja, terus nanti yang lainnya merujuk kepada template itu. Jadi hindarilah menduplikasi informasi atau gunakan link untuk mereferensikan kode agar tidak terjadi duplikasi. Nah, kita tahu sendiri kalau SRS itu dibuat bolak-balik ya, jadi nggak cuma satu versi, jadi nanti ada versi revisinya beberapa kali. Tetapi kita juga membutuhkan namanya history dari dokumen. Jadi nanti kita bisa menambahkan versi. Seandainya versi 1, ini SRS versi 1, lalu diupdate menjadi versi 2 dengan menambahkan update-nya. Jadi nanti update-nya tentang apa? Seandainya tentang user interface-nya dirubah menjadi sesuatu bentuk yang lebih sesuai, atau datanya dirubah, atau fungsional non-fungsional seperti itu. Jadi nanti kita bisa lihat di historinya dia apa yang dirubah apa saja. Jadi seandainya ada perubahan lagi, nanti kita bisa mengecek siapa yang merubahnya dan siapa yang melakukan perubahan itu untuk apa juga. Baik, ini patokan aja SRS itu isinya apa. Jadi SRS istrinya itu introduction itu menerangkan bagaimana SRS ini disusun dan bagaimana menggunakannya. Lebih keterangan ke project atau apa dan scope-nya seperti apa. Lalu description juga menerangkan tentang deskripsi dari produk, user class, operating environment, dan batas-batas dengan asumsi dan dependensi. Apa saja yang ada di dalam project itu. Lalu sistem fitur. Ini menerangkan detail sistem yang akan dibangun beserta detailnya. Juga termasuk dengan kebutuhan hardware dan software yang ada di sana. Apa saja. Lalu data requirement ini adalah menerangkan berbagai aspek data yang digunakan sebagai input. Jadi kita tahu sendiri kalau project itu pasti ada namanya input, proses, dan output. Nah, kita juga harus menerangkan seperti apa data logic yang ada di situ. Dan juga untuk sistem reporting, dictionary, dan lain sebagainya. Ya, lalu ada external user interface requirement, yaitu meyakinkan bahwa sistem akan berkomunikasi baik atau user friendly dengan user dan hardware software yang berhubungan. Jadi seperti kita menggunakan aplikasi handphone, jadi handphone apa, speknya apa, seperti itu. Lalu quality attribute. Di dalam sebuah aplikasi pasti ada yang namanya kehandalan performance, security dari sebuah aplikasinya itu, safety, dan secara networking, dan lain sebagainya. Lalu internationalization and localization, itu memastikan bahwa produk ini juga cocok dengan budaya setempat, seperti itu. Lalu dan tambahan-tambahan yang lain. Oke,
Dan ini adalah requirement spesifikasi di dalam Project Agile. Nah, ini adalah Project Agile. Project Agile sama ya Pak, jadi kita harus mengevaluasi proses dulu, lalu menyarankan apa improvement yang ada, lalu kita mendesain, lalu keempat adalah mengkonstruksi dan implementasi, lalu kita terakhir evaluasi lagi dan monitoring. Ini bisa berputar lagi, maksudnya kalau seandainya ada kesalahan, kita ulang lagi sampai dengan project yang batasan project yang tepat. Jadi banyak project Agile menggunakan cerita user sebagai kutipan untuk menentukan fungsi-fungsi yang diinginkan. Cerita dari user ini diakumulasikan menjadi backlog untuk mempengaruhi project. Non-functional requirement juga dituliskan bukan dari user stories, tapi dari batasan-batasan fungsi yang ada di dalam proyek. Nah, tergantung lagi proyek tim memilih bentuk yang terbaik untuk membuat dokumen SRS. Jadi dari keterangan tadi, inti dari requirement development adalah untuk menyusun dan membagikan pemahaman dari development requirement yang baik untuk ketahapan development selanjutnya dengan resiko-risiko yang dapat diterima. Jadi banyak jalan untuk membuat requirement itu menjadi lebih baik, tetapi kalau kita tidak membuat requirement dengan baik, maka jadi kayak seperti beli kucing dalam karung ya, seperti itulah istilahnya. Jadi seperti bikin coklat, kita nggak tahu nanti di jalannya seperti apa kalau kita tidak membuat requirement dengan itu. Baik, sekian presentasi kami. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Jadi bagian ini menjelaskan secara detail ya, bagaimana kita harus, walaupun tidak ada suatu patokan yang betul-betul bisa kita gunakan secara bersama, tapi paling tidak ada gambaran ya, bagaimana kita nanti melengkapi ya dokumen yang kita sebut sebagai apa SRS itu ya, Software Requirement Specification. Oke. Ada yang pernah punya pengalaman membuat dokumen SRS ini atau dengan istilah yang lain ya? Monggo silakan. Bu Sonia sudah pernah bikin atau pernah melihat lah atau pernah membahas SRS? Gimana? Pernah sih Pak. Mungkin ya. Berbagi pengalaman itu intinya itu rumit Pak, karena dibutuhkan karena semua banyak sekali yang harus diwawancara. Kemudian dari semua pihak yang diwawancara itu terdapat inkonsistensi gitu Pak. Jadi harus dilakukan berulang-ulang, harus bahkan 3-1 orang itu 3-4 kali wawancara baru bisa mendapatkan dokumen yang lengkap. Itu pun masih harus direvisi terus begitu Pak. Ya, jadi gini, kenapa kalau kita lihat ya ada proyek-proyek pengembangan IT itu kok dananya besar, itu ya bukan untuk beli peralatan sebenarnya yang banyak, itu biaya beli jamunya itu, jamu rapatnya itu loh ya, doping rapat itu yang harus butuh banyak kegiatan sehingga membutuhkan dana sampai miliaran itu terserap di sana ya untuk buat software itu. Karena kalau kita tidak seringkali melakukan suatu diskusi, kemudian melakukan brainstorming gitu ya, sampai dokumen bisa setujui bersama, ya nanti ya percuma hasil dari kebutuhan kita ya tidak bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user. Anda bisa lihat risetnya yang dibuat oleh ChatGPT itu ya, berapa mungkin ya sampai lebih dari ribuan triliun ya. Nah itu kan untuk apa biaya itu kan? Ya memang untuk diskusi sebenarnya itu ya. Karena kita beli hardware kan tidak sebegitu banyaknya. Karena memang sebegitu kompleksnya dalam dunia real itu membuat suatu kebutuhan yang lengkap, yang mendokumentasikan itu cukup detail sekali dan itu butuh biaya yang tinggi. Oke, terima kasih. Saya kira cukup ya untuk chapter 10. Chapter 11 ini gimana? Saya mau konfirmasi ya, betul ya ada 2 kelompok ya. Ini saya Pak, Denny dari kelompok 11 Pak. Sebelumnya kami namanya chapter 11 Pak. Mungkin ada yang melakukan penamaan di Google Drive-nya jadi berubah jadi kelompok 10. Harusnya memang udah sesuai kok Pak, kelompok 11. Karena materi yang dipaparkan yang kami siapkan juga dari 11. Tapi di sini kok
2 sama chapter 11 Mas Denny ya. Yang barusan tadi Bu Christina itu chapter 10, Pak. Jadi Mbak. hanya penulisan di nama filenya aja, Pak. Mbak Christina tadi chapter 10, betul. Nah, ini ada nama yang lain nih. Denny Ekel Ramadan. Iya, kemarin kami mengirimkannya chapter 11, Pak, nama judulnya. Tapi nggak tahu kenapa di draft ada yang tahu siapa ya. Berarti sudah terlanjur ini? Dua kelompok berarti ini? Bukan, Pak. Untuk materi pemaparannya berbeda, Pak. Saya materi chapter 11, dari kelompoknya Bu Christina itu chapter 10. Bukan Christina, ini loh. Denny Ekel Ramanda. Sebentar. Saya tunjukkan ya. Saya rakirkan screen ya. Nah, ini loh. Kelihatan ya? Ini loh. Ini. Oke. Oh. Ini. Oh, berarti kesalahan penulisan ketika input dari kami, Pak. Berarti gimana ya benar ini? Sama itu namanya, Pak. Itu sama. Sama, Pak. Sama. Oh, sama Cuma kayak. terbalik. Iya, cuma terbalik. Mungkin Terbalik, Pak. Betul, Pak. ya rekan kelompoknya ikut nulis. Ya, Pak. Oke, sorry. Ada yang di Google Drive-nya, Pak, bukan yang di. Ya, sorry. Saya bingung. Iya. Silakan, writing excellent. Ini membantu untuk mempertegas chapter 10 tadi ya. Writing excellent requirement. Ini sebagai tambahan. Betul, Pak. Perlengkapi dari SRS tadi, Pak. Ini namanya panjang sih. Henry Johannes Sirait, Denny Ekel, R. Sembiring, Pelawi. Ada yang dibalik-balik ya, bingung. Oke, silakan. Minta izin share screen ya, Pak. Oh, ya. Siapa ini? Mas Henry ya? Mas apa ini? Henry ya? Mas Ekel, waduh. Ekel. Dari mana asalnya? Ini namanya kok panjang ini, Mas? Dari Medan, Pak. Oh iya, saya sudah menebak Medan panjang sembiringnya ini ya. Oke, monggo silakan Mas. Mas Denny, silakan. Oke, baik, terima kasih, Pak. Ya, izin share screen ya, Pak. Ya. Untuk paparannya, Pak, sudah kelihatan, Pak? Sudah. Oke, selamat malam, Pak Mujahidin dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 11 ada Pak Henry Johannes Sirait yang untuk hari ini izin karena ada mengikuti rapat di perusahaannya dan saya Denny Ekel Ramanda Sembiring Putri. Nama. Konfirmasi ke Bapak juga, Pak. Ya. Kami di sini akan menjelaskan terkait writing excellence requirement. Jadi bagaimana cara menulis yang baik terhadap requirement, menyambung dari SRS yang sudah dipresentasikan oleh kelompoknya Mbak Sonia. Yang pertama, untuk konten yang akan dipaparkan itu ada 2 bagian besar, yaitu yang pertama karakteristik of excellence requirement, yaitu karakteristik penulisan itu requirement itu sendiri diturunkan menjadi 2 poin, yaitu karakteristik penyataan kebutuhan dan karakteristik koleksi dari persyaratannya. Lalu yang kedua itu adalah guidelines atau panduan dalam menulis requirement. Poin-poin yang dibahas dalam panduan-panduan ini yaitu cara membedakan antara perspektif sistem dan perspektif dari user atau pengguna. Yang kedua adalah gaya penulisan. Yang ketiga adalah level of detail. Yang keempatnya itu nanti ada representasi dalam tekniknya. Yang kelima itu bagaimana trik untuk menghindari ambiguitas. Dan yang keenam adalah menghindari ketidaksinkronan. Lengkapnya data requirement yang kami tulis. Yang pertama, kita masuk ke pemaparan karakteristik pernyataan kebutuhan. Untuk membuat karakteristik pernyataan kebutuhan, itu dibutuhkan ada beberapa poin. Yang pertama itu, karakteristik kebutuhan itu harus ditulis secara lengkap. Karena karakteristik kebutuhan itu harus memuat informasi-informasi yang benar-benar dibutuhkan
untuk si pembaca itu mengerti akan informasi yang akan dibuat. Yang kedua, itu ada informasi karakteristik dari pernyataan kebutuhan itu harus ditulis secara benar, karena setiap requirement atau kebutuhan itu harus secara akurat menggambarkan kapasitas dari yang dibutuhkan oleh si stakeholder atau pengguna, kebutuhan si pengguna, dan disampaikan secara jelas dan tuntas agar fungsional yang diharapkan itu bisa terbangun dengan baik. Lalu yang ketiga itu adalah yang pasti requirement itu bisa dilakukan, lebih ke realistis untuk kapabilitas dan batasan-batasan dari peran pengguna dalam sistem itu harus jelas dan memiliki dampak terhadap proyek atau aplikasi yang sedang dibangun. Yang selanjutnya itu ada kata kuncinya itu necessary atau diperlukan. Untuk requirement yang dibangun itu harus merupakan requirement yang diperlukan benar-benar terkait dengan kebutuhan user itu sendiri atau pengguna itu sendiri. Selanjutnya itu ada prioritas. Jadi dalam penulisan kebutuhan sistem ada beberapa prioritas yang harus disusun skalanya, yaitu ada prioritas untuk kebutuhan bisnisnya, fungsionalnya, kenyamanan pengguna, dan lain-lain. Dalam menulis prioritas ini sendiri pun ada disusun dari yang sifatnya normal, kurang mendesak, ataupun ada yang mendesak, yang sifatnya lebih concern atau fokus. Yang selanjutnya itu ada penulisan dari sistem requirement itu harus jelas, karena pembaca harus mengerti terkait apa requirement yang harus mereka jalani dan yang mereka lakukan dalam sistem, agar mereka juga tidak memiliki makna ganda nih, yang seharusnya dilakukan oleh manajer ya tidak dilakukan oleh user lain seperti supervisor atau low middle user lainnya. Selanjutnya ada verifiable atau dapat diverifikasi. Setiap requirement yang diimplementasikan nantinya harus bisa diverifikasi supaya si requirement ini terhindar dari ketidakjelasan, tidak konsisten, dan bahkan harusnya bisa dilakukan memenuhi kebutuhan yang sebelumnya. Selanjutnya itu ada karakteristik koleksi persyaratan. Untuk beberapa karakteristik koleksi persyaratan berbeda dengan yang sebelumnya itu adalah karakteristik pernyataan kebutuhan. Yang pertama itu harus secara lengkap. Diusahakan tidak ada informasi yang tidak dimasukkan. Jadi harus secara lengkap, harus secara detail untuk menghindari konflik dengan requirement yang lain atau avoiding incompleteness kalau di sini kata kuncinya. Yang kedua itu ada konsisten. Konsisten di sini bersama dengan yang sebelumnya itu requirement yang dibuat itu tidak dapat dicampur aduk dengan kebutuhan atau level-level yang lain, karena setiap level itu memiliki hak aksesnya masing-masing. Kalau sebelumnya tadi dijelaskan oleh kelompok yang sebelumnya, jika harusnya mata kuliah itu diatur oleh Kaprokdi, ya itu wewenangnya Kaprokdi, bukan wewenang dari si staff-staff yang lain, seperti itu. Selanjutnya itu ada modifiable atau dapat dimodifikasi. Yang dimaksud dapat dimodifikasi di sini adalah agar requirement ini sesuai dapat requirement ini bisa dimodifikasi karena mengingat dalam development-nya atau dalam buatan si requirement ini pasti ada hal-hal yang mungkin baru ditemukan setelah suatu aplikasi itu dijalankan. Kalau saya bisa sharing, kalau dalam pengalaman sehari-hari, ada ketika satu modul kalau saya megang di aplikasi perbankan, ketika satu perhitungan itu dijalankan dan itu
terkait dengan perhitungan di divisi yang lain atau skema tabungan yang lain, nah itu biasanya ada modifikasi, dan setiap modifikasi ini harusnya dapat di tracing, ada nilai lognya, history of change-nya itu dilakukan kapan, dan itu harus dilihat secara jelas agar perubahan-perubahan yang dilakukan itu terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya itu ada traceable atau dapat dilacak oleh stakeholder. Jadi ketika requirement itu di tracing, diharapkan agar setiap user yang terkait itu bisa langsung ditemukan. Misal yang terkait itu adalah divisi kredit, berarti ada juga divisi-divisi yang lain yang mungkin punya ranah atau ruang sistemnya masing-masing. Selanjutnya itu yang poin kedua, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, adalah panduan dalam menulis requirement. Ada beberapa poin yang perlu di-highlight. Yang pertama, sebenarnya tidak ada formula yang terbaik untuk menulis requirement dengan sempurna. Guru yang terbaik adalah pengalaman dan feedback dari penerima si requirement itu sendiri. Karena kebutuhan requirement itu kan kita tahu nggak bisa kita harapkan mereka mengerti sepenuhnya yang kita paparkan. Pasti ada beberapa bahasa-bahasa yang harus disederhanakan yang mungkin lebih mudah untuk dipahami oleh si user. Yang kedua, PA harus memilih beberapa cara atau metode komunikasi yang diharapkan itu bisa dijelaskan secara jelas dan mendukung pemahaman dari stakeholder yang membutuhkan informasi terkait aplikasi yang sedang dibangun. Selanjutnya, requirement yang sederhana dijelaskan dengan memenuhi beberapa tujuan, yaitu siapapun yang membaca requirement-nya diharapkan bisa menginterpretasikan dengan jelas atau dengan general. Jadi tidak membuat si para pembaca itu memiliki makna persepsi yang berbeda. Lalu setiap pembaca menginterpretasikan bahasa-bahasa yang dikomunikasikan oleh si requirement ini atau si pembuat requirement ini dengan baik. Selanjutnya, sistem perspektif yang dijalankan oleh sistem dan yang dilakukan oleh user. Untuk tips triknya, Anda dapat menulis requirement berdasarkan perspektif dari sistem dan apa yang bisa dilakukan oleh si user tersebut. Jadi pastikan, misalnya dalam suatu, kalau di awal tadi kan udah ada dijelaskan mengenai use case. Nah, dari use case ini itu harus dibedakan yang mana yang direalisasikan atau dijalankan oleh sistem. Misalnya verifikasi data, kalau memang tugas di usernya itu hanya untuk melakukan persetujuan, dia akan melakukan persetujuan. Tapi jika memang ada suatu sistem yang melakukan verifikasi yang mungkin untuk saat ini menggunakan kecerdasan buatan, itu harus dijelaskan secara detail agar tidak menimbulkan persepsi ganda. Lalu untuk komunikasi yang lebih efektif, itu ada kondisi yang harus disesuaikan juga dengan user. Dalam arti ketika ada trigger atau Halo? Ada, ya, halo Pak. Ya, semisal, ya oke. Semisal ada trigger atau ada pemicu dalam membuat si sistem itu bergerak. Nah, si sistem itu sendiri harus dijelaskan batasannya bahwa ini diproses oleh sistem atau ini diproses oleh seorang user. Yang poin selanjutnya adalah gaya penulisan. Gaya penulisan dalam sistem requirement ini tidak sama seperti menulis sebuah karya fiksi atau non-fiksi.
Lalu dalam menulis sebuah requirement atau persyaratan sistem, hindari menggunakan kata kalimat langsung dan kalimat tidak langsung agar lebih mudah untuk dibaca oleh pengguna atau yang akan melihat dari requirement system. Yang ketiga adalah pastikan penulisan yang digunakan itu mudah untuk dibaca, dipahami esensinya, dan ditulis secara runtut dan sistematis agar makna yang disampaikan pun tidak ada yang tertinggal untuk disampaikan. Yang selanjutnya itu adalah jika kamu bukan penulis yang handal, kamu harus bisa mengekspektasikan apa yang kamu coba sampaikan, apa yang coba disampaikan oleh si pembuat requirement ini tadi dengan menggunakan dengan menggunakan beberapa gambaran-gambaran sederhana yang itu mungkin bisa mempermudah pembaca dalam memahami penulisan atau gaya penulisan yang dibuat untuk sistem requirement ini. Lalu selanjutnya itu ada level of detail. Untuk level of detail ini sendiri ada beberapa part yang harus diperhatikan ketika detail yang sesuai disampaikan. Yang pertama itu kalau ada beberapa part detail yang harus disampaikan lebih jelas dalam kondisi ketika pekerjaan melibatkan klien eksternal. Yang kedua, tim developer atau testing yang dilakukan dari luar organisasi atau outsource. Yang ketiga, project team member yang terlibat itu dipisahkan berdasarkan geografis. Kalau yang sekarang tuh istilah itu ada work from anywhere, bisa bekerja dimanapun. Nah, jadi ada beberapa tim yang mungkin mekanismenya tidak ada di satu tempat. Itu pasti memerlukan detail yang lebih kompleks. Selanjutnya, ketika sistem yang akan dites sesuai requirement, lalu melakukan akurasi dari perkiraan serialisasi sistem ini, dan requirement harus bisa di tracing kebutuhannya atau bisa disesuaikan. Dan selanjutnya itu ada gaya penulisan selanjutnya itu adalah, yang selanjutnya itu adalah level of detail, dari ketika detailnya itu tidak terlalu diperhatikan dengan kondisi pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang dibuat untuk perusahaan internal. Customer atau user yang terlibat, yang dijadikan sebagai pengguna itu luas. Jadi pengguna yang diharapkan pun, informasi yang didapatkan dari pengguna pun secara maksimal bisa didapatkan kalau penggunanya itu berasal dari internal perusahaan. Developer atau pembuat aplikasinya itu diharapkan memiliki pengalaman yang banyak berkaitan dengan aplikasi yang ingin dibuat. Misal dia ingin membuat aplikasi mengenai banking, yang diharapkan adalah developer ini ya dia mengetahui mekanisme dalam perbankan seperti perhitungan bunga kah atau rumus pembentukan tabungannya dan lainnya. Ya, apa? Mohon dipersingkat Mas Denny. Oh ya, oke. Oke, berikutnya itu ada perincian yang konsisten di poin B. Requirement yang dibuat oleh penulis itu perlu untuk
diusahakan agar level penulisannya dapat untuk dipahami oleh si penulis, dapat dipahami oleh si pembaca dari requirement itu sendiri. Yang terakhir, yang selanjutnya itu ada representasi teknik. Mata dari pembaca akan berkaca-kaca ketika banyak teks atau kata-kata kalimat yang lebih dominan terkait dengan penulisan dari requirement ini. Untuk menghindari tersebut, usahakan untuk bisa menambahkan beberapa visual model, beberapa grafik, beberapa formula matematika, UI, kalau tadi di awal di SRS ada dipaparkan juga, agar dari writing requirement atau penulisan dari requirement system ini dapat tersampaikan dengan baik dan lebih efektif. Selanjutnya, untuk menghindari ambiguitas, itu hindari kata-kata yang kabur. Kabur di sini dimaksud adalah yang kata-katanya itu memiliki makna yang hampir sama. Ya. Ada kata kuncinya di sini ada sinonim atau near sinonim. Jadi bisa didefinisikan dengan beberapa kalimat yang jika ada yang sama itu direferensikan ke glosariumnya. Lalu ada konstruksikan A atau B. Misalnya bahasa yang dilakukan secara umum atau general. Nah, kata garis miring si general ini itu tidak perlu dituliskan lagi. Itu lebih baik untuk ditulis saja secara umum. Generalnya tidak perlu dicampurkan lagi. Selanjutnya itu ada boundary values atau nilai batas. Nilai batas di sini itu lebih menggambarkan dari batasan-batasan agar pembaca itu tidak berekspektasi lebih dari yang diharapkan dari si pembaca itu sendiri melalui batasan yang sudah kita buat. Yang poin D itu ada negative requirement, di mana persyaratan-persyaratan negatif yang mereka tidak bisa lakukan dan mereka tidak boleh lakukan itu harus tetap dipaparkan juga. Lalu ada poin avoiding incompleteness atau menghindari dari ketidaklengkapan. Langkah-langkahnya itu ada membuat informasi secara simetri, membuat informasi lebih kompleks secara logik, dan menghindari informasi yang membuat ekspektasi yang berlebih. Demikian mungkin yang bisa saya paparkan, Pak, terkait materi yang kami siapkan. Terima kasih. Baik. Jadi di chapter berapa ini? 11 ya, Mas Denny menambahi bagaimana kita mencoba membuat suatu tulisan pada dokumen SRS yang excellent, ya, yang unggul. Itu tidak hanya sekedar ngarang gitu. Kalau kita mau detail, ya baca di chapter 11 ini, gitu ya Mas Denny ya. Termasuk bagaimana kita state kalimat. Tugas berikutnya itu akan kita praktekkan, ya, bagaimana Anda membuat dokumen SRS. Ya, walaupun tugasnya itu sampai chapter berapa? Chapter 10, tetapi chapter 11 ini harus dibaca karena chapter 11 ini menyangkut masalah bagaimana kita bisa menulis suatu requirement yang bagus. Ini terima kasih Mas Denny ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Berikutnya terakhir ya. Ini juga tambahan juga ya untuk a picture is worth. Nah, ini tolong dijelaskan nih Mas Suwito sama Mas Anda. Mas Anda ada? Hadir Pak, saya Pak. Mas Suwito ya. Mas Andahnya tadi. Saya kos ya, Mas Suwito ya. Ya Pak. Saya kos. Sudah silakan. Baik. Selesaikan. Baik, terima kasih Pak Jason. Ya. Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok untuk sebenarnya chapter 12 ya, kita akan menyampaikan terkait dengan software requirement. Terhadap picture is worth
10,024 words ya, maaf Pak. Oke, Jadi pertama bahwa gambar itu bisa membantu menjembatani hambatan bahasa dan kosakata di antara anggota tim. Biasanya ya. satu tim itu punya kemampuan yang berbeda gitu ya, terkait dengan mungkin dengan background yang berbeda, sehingga perlu suatu media untuk bisa mereka saling berkomunikasi dengan efektif. Dengan gambar ini akan lebih sangat membantu. Ya. Kemudian pada jenis-jenis informasi tertentu itu diagram ya. Gambar diagram ini bahkan lebih efisien dalam mengkomunikasikannya daripada teks gitu ya. Kemudian requirement flow juga bisa dapat mencakup data persyaratan fungsional, tabel, model analisis visual, kemudian prototipe antar muka pengguna, tes penerimaan pohon keputusan, decision tree ya, atau tabel keputusan, kemudian foto video dan ekspresi matematika. Ini disampaikan oleh Wickers 2006. Nah, beberapa model requirement visualization requirement model yang diantara adalah data flow diagram atau DVDs, kemudian proses flow diagram, ada state transition diagram, ada dialog map, ada decision table dan decision trees, kemudian event response table, feature trees, use case diagram, activity diagram, entity relationship diagram. Jadi penting dipahami bahwa dengan mendengarkan dengan cermat bagaimana pelanggan menyampaikan kebutuhan mereka, maka analisis bisnis bisnis analis ya dapat memilih kata kunci yang diterjemahkan dalam elemen model tertentu. Ya. Kemudian kita tidak diizinkan untuk berasumsi bahwa pelanggan sudah mengetahui cara membaca model analisis, tapi jangan juga menyimpulkan bahwa mereka tidak dapat memahaminya. Maka sertakan juga kunci dan jelaskan tujuan dan notasi masing-masing model, telusuri model sampel, dan untuk membantu mempelajari cara meninjau setiap jenis diagram. Ada beberapa model komponen yang bisa dianalisis yang sehubungan dengan suara dari customer yang kita sebutkan di depan tadi. Ini sama ya, baik dari sisi mungkin noun, verb, dan conditional. Ya. Nah, yang pertama kita harus berfokus nih kepada porsi atau masalah yang paling berisiko dan paling kompleks. Tentu kita pertama harus ke sana dulu. Pertama, ketahui jenis informasi apa yang ingin kita tampilkan, yang ingin kita analisis dan mungkin ingin kita temukan. Kemudian requirement model apa yang akan dibuat berdasarkan fase project, kemudian karakteristik projectnya dan target audiens yang akan kita sasar ya. Selanjutnya informasi yang digambarkan dengan teknik representasi itu yang pertama adalah user interface ya, atau antarmuka, sistem eksternal, kemudian alur proses bisnis, definisi data dan relasi objek data, kemudian sistem dan keadaan objek atau object state, kemudian complex logic, kemudian user interface, kemudian deskripsi dari user task, kemudian non-functional requirement. Yang pertama tadi dari beberapa model visualisasi tadi, yang pertama adalah DVD, ini disampaikan oleh DeMarco 1979 dan Robert Stone ya tahun 94. Jadi di sini data flow diagram adalah tool sederhana yang untuk menganalisis secara terstruktur ya. Keuntungan menggunakan DVD ini yang pertama, DVD mampu mengidentifikasi proses transformasional dari suatu sistem. Chartnya di sebelah kanan. Kemudian DVD juga bisa memberikan gambaran besar tentang bagaimana data bergerak melalui sistem. Kemudian DVD juga bisa digunakan sebagai cara untuk mengidentifikasi kebutuhan data yang hilang, serta mampu merepresentasikan sistem melalui abstraksi dengan cakupan yang cukup luas. Yang berikutnya adalah diagram jalur renang atau swim lane diagrams. Ini akan menyediakan cara untuk merepresentasikan langkah-langkah yang kita jalani ya di dalam suatu bisnis proses atau dari sisi sistem operation yang diusulkan suatu sistem perangkat lunak. Jadi ini sering digunakan untuk menyajikan bisnis proses, alur workflow ya, atau sistem dan interaksi user. Kemudian bisa menampilkan apa yang terjadi di dalam proses dari DVD yang kita sebutkan di depan. Kemudian membantu juga menyatukan requirement fungsional yang memungkinkan pengguna melakukan tugas-tugas tertentu secara spesifik.
Yang berikutnya adalah state transition diagram dan state tables, ya, di mana keduanya atau dua state model ini yang bisa menyediakan representasi keadaan objek atau sistem secara ringkas, lengkap, namun juga tidak ambigu. Jadi STD atau state transition diagram ini terdiri dari 3 elemen. Yang pertama adalah possible system states, digambarkan dengan segi 4 di atas. Beberapa menggunakan lingkaran untuk merepresentasikan state juga, dinyatakan oleh Betty dan Chen 2012. Kemudian bisa juga mengakomodir perubahan state atau transisi, ditampilkan sebagai panah yang menghubungkan pasangan persegi panjang. Jadi ada beberapa segi panjang yang terhubung dengan panah. Ini. Kemudian peristiwa atau kondisi yang menyebabkan terjadinya suatu transisi ditampilkan sebagai label teks pada setiap panah transisi. Yang berikutnya adalah dialog map. Dialog map ini merupakan desain antarmuka atau interface pada abstraksi tingkat tinggi, Pak, yang menunjukkan elemen dialog dalam sistem dan tautan navigasi. Ada tautan navigasi dalamnya, tapi tidak menampilkan desain layarnya secara mendetail. Dialog map ini memungkinkan kita untuk mengeksplorasi konsep antarmuka pengguna, hipotesis berdasarkan pemahaman tentang kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan. Pengguna dan pengembang juga bisa mempelajari dialog map ini untuk mencapai visi bersama tentang bagaimana user dan bagaimana user bisa berinteraksi dengan sistem itu sendiri dalam melakukan tugas-tugasnya. Dialog map juga berguna untuk memodelkan arsitektur visual dalam sebuah website misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah decision table, tabel keputusan dan pohon keputusan. Ya. Definisinya adalah mereka ini merupakan dua alternatif dalam teknik untuk merepresentasikan bagaimana apa yang harus dilakukan sistem ketika ada logika yang kompleks dan suatu pengambilan keputusan ini harus dilakukan, gitu ya. Ini dinyatakan oleh Betty dan Chen tahun 2012. Next, yang berikutnya adalah event response table. Definisinya adalah event response table juga dikenal dengan label event atau list event, ya. Ini adalah semua item yang menyatakan tentang perubahan-perubahan keadaan atau aktivitas yang terjadi di dalam environment user dan juga perilaku seperti kondisi-kondisi kejadian bisnis, kemudian ada signal-signal dan juga kejadian-kejadian temporal, ya, atau sementara. Yang berikutnya adalah Unified Modeling Language. Ini di UML ini digunakan untuk meng-create, menciptakan model desain. Beberapa UML model bisa sangat berguna, ya, dinyatakan oleh Fowler 2003 dan Podeswa 2010. Di antara yang merupakan Unified Model Language adalah diantaranya adalah class diagram, untuk menampilkan kelas objek yang merupakan pertain dari domain aplikasi, kemudian atributnya, kemudian perilaku dan juga propertiesnya, dan menampilkan hubungan, ya, antara classes. Dan jadi diagram kelas ini juga bisa digunakan untuk modeling data. Kemudian yang kedua yang masih juga termasuk dalam keluarga UML ini atau Unified Model Language adalah use case diagrams. Ini untuk bisa menampilkan hubungan keterkaitan antara aktor eksternal dan sistem, dan use case bisa digunakan juga bagaimana untuk melihat mereka berinteraksi. Kemudian yang berikutnya adalah diagram aktivitas. Ini bisa menyajikan bagaimana beberapa alur yang bervariasi dalam use case interlace, ya, atau dalam untuk menampilkan suatu peran dalam aksi tertentu seperti yang di depan tadi, sudah diagram, atau untuk pemodelan daripada bisnis proses. Ya. Ini reminder dari penulis bahwa semua model di atas tentu mempunyai kelebihan dan kekurangannya, ya. Jadi kita mungkin bisa lebih hati-hati, lebih bijak ketika menggunakannya. Kemudian tidak ada satupun ini yang akan cukup ketika kita ingin merepresentasikan aspek daripada sistem, maka tidak bisa kita cukup dengan menggunakan salah satunya saja. Mereka kadang-kadang juga ada beririsan, ya, dalam menyediakan fungsi-fungsinya untuk menampilkan suatu informasi. Mereka juga overlap. Kemudian
juga kita tidak harus menggunakan semua diagram di atas dalam suatu proyek gitu. Gitu, Pak. Itu Pak Mujahidin, terima kasih dari kami. Selamat malam. Oke, terima kasih Pak Suwito. Sendirian tadi ya? Temannya nggak masuk ya? Temennya masih kondisi kurang sehat, Pak, barusan WA saya. Oke, nggak masuk, nggak apa. Oke, jadi chapter 12 ini itu menjelaskan secara global ya, model-model visual gitu ya, yang bisa kita gunakan, gitu ya kira-kira ya, dalam menjelaskan secara lebih apa ya, lebih spesifik dan tidak ambigu dalam membuat suatu SRS itu. Tidak mungkin semua dibuat dalam bentuk kalimat. Ya, ada beberapa hal yang paten itu harus dibuat dalam bentuk diagram, dalam bentuk model visual. Gitu ya Pak Suwito ya, kira-kira ya. Ya, betul Pak. Ya, kalau kita membuat suatu relasi hubungan, kalau dalam kalimat itu mungkin panjang sekali dan bisa salah tafsir. Nah, kita bisa menggunakan berbagai macam bentuk diagram yang disediakan. Misalkan untuk data kita ada DFD, ya ada flow diagram. Ya, untuk hubungan antara sistem dengan eksternalnya kita pakai misalkan tadi apa user use case ya. Ya. Ada banyak ya relasi antar entitas IRD. Itu penting sekali, mendukung sekali dari apa yang harus kita buat dalam dokumen SRS. Oke, jadi itu yang saya bisa sampaikan. Kemudian saya ulangi lagi, tadi sudah saya baca dari beberapa tugas yang sudah dikumpulkan, tugas 3 itu, ya ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah masalah format, ya kita mulai ketat ini. Jadi kita mulai ketat, ya bagaimana Anda membuat suatu deskripsi jawaban itu harus juga diberikan citasi, ya harus bisa diberikan preferan. Nah, itu mulai harus dilakukan ya. Sudah saya arahkan di tugas yang kemarin. Jadi pemberian nomor dan legenda untuk tiap tabel. Setiap tabel gambar itu diberi nomor. Gambar di bawah, ya gambar di bawah dan tabel di atas. Kemudian dari gambar dan tabel direfer dalam kalimat. Bla 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 seperti pada gambar nomor sekian. Bukan seperti pada gambar berikut. Ya begitu. Ya, tentunya akan kita biasakan pada waktu kita membuat tesis. Kemudian citasi. Saya sudah menyuruh untuk memberikan citasi. Ya, citasinya bisa kita berikan untuk teori maupun untuk deskripsi jawabannya. Dari jurnal, bukan dari buku. Ya, jadi harus buka-buka jurnal, online dengan jurnal. Ya. Cara membuat citasi juga harus pakai reference ya, atau pakai Zotero atau pakai Mendeley silakan. Yang penting harus ada citasinya dan cara membuat citasi harus benar. Nah, itu harus dibiasakan dari awal. Kemudian yang lain lagi penjelasannya harus lengkap. Kalau diminta untuk menjelaskan beberapa hal misalkan, ya itu harus selengkap-lengkapnya. Kalau memang nanti itu terlalu panjang, bisa di lampiran. Ya, tapi di refer. Ya, penjelasan lebih detail dapat dilihat di lampiran sekian. Nah, sehingga kita itu sebagai pembaca itu bisa lebih paham, enak membacanya runtut begitu karena sudah ada navigasinya. Itu yang saya harapkan. Silakan diperbaiki. Saya tunggu sampai Jumat sore ya. Jadi silakan diperbaiki lagi. Dikumpulkan lagi. Kalau nggak kumpulkan ya nggak apa-apa, berarti ya sudah final itu kan. Jangan kumpulkan 2 kali. Kalau kumpulkan lagi yang lama ditarik lagi, biar saya nggak bingung. Walaupun juga tanggalnya, tapi kalau 2 itu saya nanti gitu. Kalau memang mau memperbaiki yang lama di withdraw begitu. Ya. Itu masih ada berapa yang kumpulkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi saya tunggu sekali lagi hari Jumat. Tugas berikutnya itu adalah kok nangis ya. Oh, aduh salah tempat saya. Bentar. Ini salah WA saya. Bentar ya.
Salah tempat saya ini. Makanya nggak ada merespon. RKDS genap. Nah ini loh. Jangan khawatir, tugasnya banyak. Tugas berikutnya ya 3 SKS ya, dia tapi telah artikel. Jadi kita mencari isu-isu terbaru, ya teori terbaru dari materi kita, rekayasa kebutuhan itu dari artikel. Ada formatnya artikelnya itu. Perorangan ini, ya perorangan. Yang ketiga, yang kedua untuk sekarang adalah pembuatan SRS, dokumen SRS. Itu waktunya agak panjang, ya 2 minggu. Terus tugas yang lain yang menanti, jangan khawatir, masih banyak Mas. Biar pinter nanti ya. Ya karena mohon maaf saya nggak bisa menerangkan terus capek malam-malam, ya dan juga sotok lali teorinya, ya wis tuwa, ya sampean sendiri aja tak ajak untuk belajar aja dari tugas yang dikerjakan. Ya, Anda akan saya ajak untuk membuat draft proposal. Ya, dari katakanlah Anda seolah-olah ya nanti rencananya akan tesis itu RKDS lah dari hasil apa namanya itu telah artikel itu kita buat draft proposal ya mini proposal gitulah. Barangkali nanti ada yang cocok ya silakan. Tapi paling tidak kita sudah mulai belajar cara membuat proposal yang lebih detail itu bagaimana. Walaupun juga ada mata kuliah sendiri nanti ya mata kuliah tesis dan metodologi. Saya ngajar terus hari Sabtu itu. Mungkin ketemu lagi di sini. Dan tugas yang terakhir dari saya untuk tugas mata kuliah ini adalah pembuatan framework. Jadi Anda seolah-olah setelah belajar dari bukunya Playful Design Thinking, nah sekarang silahkan dibuat semacam framework itu, ya framework untuk menjelaskan langkah-langkah di dalam membuat rekayasa kebutuhan software itu bagaimana menurut design thinking. Ya, karena desain thinking itu kan cukup luas sekali bidang yang bisa kita manfaatkan. Nah, sekarang kita coba mendesain ya framework. Itu kira-kira tugasnya demikian saya kasih ya, jangan khawatir. Oh, monggo Pak Suwito, ada satu pertanyaan Pak. Pak, kalau proyek tersebut misalnya secara realisasinya memang kita udah mulai buat itu, ya apa-apa. Kemudian tapi prosesnya sudah sebagian jalan, kita tarik mundur. Tarik mundur, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, malah yang sudah jadi boleh kemarin kan, yang sudah jadi boleh, tapi tarik mundur, jangan seolah-olah mengevaluasi, jangan keliru nanti evaluasi belum ya. Baik. Tinggal bahasanya dibuat berubah aja, ya. Yang penting kita sudah pernah merasakan pikiran kita, tangan kita itu apa melengkapi desain, melengkapi studi kebutuhan kayak begini. Ya, masalah kontennya tidak ada masalah. Untuk tidak apa-apa ya Pak Suwito. Baik Pak. Kemudian yang berikutnya di luar ini Pak, saya belum berhasil absen. Saya tidak tahu tadi mungkin terlewat kodenya atau belum saya kasih. Oh ya saya belum lupa. ya. Baik. Saya kasih baik, dulu Pak. ya. Terima kasih ya. Oke, saya kasih. Ini sudah ada ini. Terlalu serius saya tadi. Nah ini juga dikejar SIMT ini. Saya kasih RKDS. Yes. Sudah. Terus tugasnya sekarang. Tugas yang ke-4. Bentar ya. Bentar, Pak. Sabar. Nah, ini. Ya, jadi Anda saya harapkan apa istilahnya itu ya, mengicipi hidangan dari langit. Nah, hidangan dari langit ya, Al-Maidah itu kan hidangan dari langit ya. Jadi kalau kita itu sudah ITS untuk juga sama saya kira ya, sudah langganan jurnal banyak. Mas Abdillah tahu ya harganya jurnal itu berapa? Elsevier misalnya. Puluhan juta bisa sampai ratusan juta. Gitu.
lebih Mas, ya bisa 5,4 M. Oh, 4M, bayangan loh, ya toh, 4M. Itu duitnya sopo, ya duit sampean dewe iku. Ya, bayarnya SPP itu dibuat langganan jurnal tuh, makanya soke tuh. Apa Elsevier Emerald itu Yahudi juga soke, kalau itu mang miliatan tuh kan. Nah, itu kan sudah kita beli. Ya, ibarat makanan kita sudah beli dan sudah dikirim ke kita. Nah, kalau kita nggak makan, nanti kita kena adab itu, kena suatu hukuman yang tidak pernah diberikan pada umat yang lain. Kira-kira begitu ya. Sudah pesen makanan nggak dikirim kan dosa gede. Nah, itu kita cicipi. Ya, ya. Jadi nanti kalaupun Anda tesis juga begitu. Ya, base-nya itu harus belajar dari model. Anda punya kasus, dicari model penyelesaian sudah ada itu bagaimana yang sekarang, yang terkini, gitu kan? Nah, itu tanya dari mana? Bukan dari buku, ya dari jurnal, dari hidangan, dari ikut, dari langit sana itu, yang sudah harganya mahal itu. Jadi itu semangatnya ya. Lah Anda yang belum pernah buka jurnal itu mesti girap-girap. Mohon maaf, bahasa itu wedi gini. Waduh kok ini. Nah, itu karena belum pernah membaca jurnal. Tapi kalau begitu sudah pernah membaca jurnal itu enteng lah. Apalagi yang kita baca itu jurnal pas ranking 1 dunia, semacam Elsevier itu ranking 1 menurut saya ya, untuk bidang IT dan yang lain. Sehingga nanti kalau sudah pernah membaca jurnal yang lebih rendah itu enteng. Oh, jurnal kok gampang ini kan. Nah, sekarang kita beranikan diri untuk menelaah artikel. Ya. Setiap mahasiswa mencari data, mencari dan melakukan telah artikel, ya, artikel review dengan topik bahasan yang terkait dengan rekayasa kebutuhan. Yang ini aja software requirement saja, jangan yang desain, jangan yang implementasi, jangan yang software requirement saja. Ada banyak software, ada banyak aplikasi, ada banyak artikel yang terbaru yang membahas tentang elusitasi. Bayangkan, elusitasi kan sudah puluhan tahun yang lalu kan. Sekarang pun masih banyak yang membahas itu. Jangan khawatir. Ya, bukan ilmu kuno. Keliru kalau ada mengatakan rekayasa kebutuhan itu ilmu kuno. Enggak, nanti coba buktikan sendiri ya. Di Elsevier ada banyak jurnal-jurnal yang membahas tentang terkait dengan masalah software requirement. Cari satu aja. Ya. Dan ini pilihannya ini kelas dunia semuanya, Elsevier, Emerald, Prancis, ya, Ville, ya. Jadi ini jangan dari langit yang nomor 1 ini. Ya nanti kira-kira gitu aja, ya seminggu waktunya. Cara citasinya, mereviewnya ya ikuti saya aja, ikuti tampilnya gini aja, judulnya, penulisnya terus dicek. Jadi jurnal itu punya ranking ya, Bapak Ibu yang belum tahu, ada ranking yang sering kita gunakan namanya Scopus, ada WOS ya, Web of Science. Artinya jurnal itu kalau semakin tinggi rankingnya, kesempatan untuk publikasi semakin sulit. Nah, tingkat kesulitan dari jurnal itu bukan angel-angelan. Nek penelitiannya angel kemudian bisa diterima, tidak begitu, keliru sampean ya. S2, S3 itu justru yang dinilai adalah keterbaruannya. Gitu ya, Pak Suwito ya. Keterbaruannya. Mesti Anda itu tahu karena Anda sudah punya setiap hari sudah berkecimpung dengan masalah-masalah di perusahaan. Ya, kita tinggal mencari cara yang tepat untuk bisa menjelaskan. Ini loh, keterbaruan saya itu di sini, kasus yang spesifik. Nah, keterbaruan ada 2 semestinya. Menurut saya secara garis besar ya. Yang pertama adalah keterbaruan mengembangkan model yang sudah ada dikembangkan sehingga baru. Atau keterbaruan itu, novel itu diambil dari cerita pengalaman kita yang menghadapi masalah yang spesifik. Nah, cuma problemnya kita itu kadang-kadang nggak terlatih mendefinisikan problem terlalu umum, sehingga keterbaruannya nggak muncul. Nah, itu kita latih nantinya. Di dalam proposal itu kita latih. Sekali lagi, S2, S3 bukan angel-angelan ya. Justru yang dilihat adalah keterbaruannya, keunikannya. Orang mengatakan novelty, ada yang mengatakan contribution, ada yang mengatakan state of the art, yaitu arahnya sama. Ya, sehingga nanti dalam membuat satu proposal pun juga beda, antara S1 sama S2 itu beda. Anda harus cerita, ada latar belakang, ada masalah, kemudian cerita orang lain dulu. Orang lain dulu tuh ngapain sih terkait dengan masalah tadi itu? Ceritakan itu. Baru rencana penelitian kita itu di mana. Sehingga ada istilah gap of research, ya, gap. Orang lain itu membahas di mana, area mana, kita membahas di mananya. Dibandingkan dengan permasalahan yang muncul itu. Itu disebutkan di latar belakang. Nah, selama ini, mohon maaf, mahasiswa SIM itu latar belakang cerita, pabrik, perusahaan, semua panjang 2 halaman, cerita latar belakang, data, macam-macam.
ya. Tidak cerita bagaimana kita menunjukkan riset gap kita. Ya enggak apa-apa ya lulus, tapi itu kayak anak S1, mohon maaf ya. S1 cuma serasa SPP-nya S2. Gitu ya. Nanti kita coba ya kita simulasikan cara membuat latar belakang permasalahan tujuan itu harus betul-betul menunjukkan keterbaruan kita. Oke, nanti diikuti ini aja, langsung dikerjakan di bagian bawah kosong-kosong begini aja, ya. Yang warna putih loh, Mas, ya. Dikerjakan di warna putih untuk minggu depan. Tugas berikutnya minggu 2 minggu lagi, minggu ke-7. Tenang Mas Wito, masih banyak tugas. Biar ada kesan dengan saya nanti ya. Oh gampang cuma butuh waktu kan ya. Gampang enggak angel-angel tugas itu. Ya, ini terkait dengan hasil akhir kita belajar studi kebutuhan itu menghasilkan software requirement specification. Perbaiki dulu yang tadi itu, tempel lagi di sini. Ini perintah kemarin kan, tempel lagi di sini. Nah, kemudian nanti lanjutannya adalah di sini nih. Nah, ini nomor 8, 9, terus sampai 10 ini. Ya, tapi yang niat, yang detail, yang tadi saya katakan harus ada penomoran, harus ada citasi, harus ada preferan, ya keterkaitan dengan bagian yang lain, ya kelengkapan dokumen itu nanti dibaca juga di chapter 10 ya, ini saya katakan ya. Pembuatan dokumen SRS silakan pelajari chapter 10. Ya, cara menulis yang baik itu di chapter 11 ya. Untuk belajar dokumen-dokumen yang terkait dengan SRS, nah ini baca chapter 11 tadi Pak Suwito tadi ya. 12 ya Pak Suwito ya. 12 Pak. 12. Nah, monggo bagi mahasiswa yang mohon maaf yang non IT mungkin belum familiar ya. Apa itu DFD, apa itu dialog map, ya saya juga tidak hafal semuanya. Nah, silakan didetailkan ya secara overview dijelaskan di chapter 12 ya tadi ya. Oke, saya kira itu ya. Sebentar dulu ya. Kita akhiri, kita ketemu lagi minggu depan ya untuk membahas telah artikel. Ya, kita presentasi telah artikel. Mas Abdillah gimana? Siap Mas Abdillah? Ya. Sudah sering ya membaca artikel ya? 4 miliar. Bacanya sering, Pak. Ngerangkumnya yang nggak sering. Bagi waktunya. Minggu-minggu ini tugasnya numpuk semua, Pak. Podo. Saya juga dihapus dengan yang lain. Makanya sering terputus ini. Ya apa? Online gini malah double-double. Gitu ya. Terima kasih ya. Bu. Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.